Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, kita masih lanjut mengkaji tentang masalah berobat. Apakah berobat ini bagian dari tawakal atau merusak tawakal? Saya ingin menyampaikan dulu bahwa sebetulnya antara berobat atau tidak berobat ketika Anda sakit, itu bisa baik bagi keimanan Anda, bisa juga buruk. Mungkin aja ada seseorang yang imannya rusak karena berobat mungkin. Juga sebaliknya, tidak berobat juga bisa saja itu merusak keimanan dia. Jadi poinnya bukan pada berobat atau tidak, tetapi apa dorongan dan motivasi ketika Anda memilih salah satunya. Apakah ketika Anda sakit memilih berobat atau memilih tidak berobat? Mari kita lihat bagaimana para sahabat mengajukan berkonsultasi kepada Rasulullah tentang hal ini. Di dalam Sunan Ibnu Majah, pertanyaan para sahabat ya, kepada Rasulullah SAW ini, orang-orang Arab dalam ini sedikit berbeda dengan riwayat Abu Dawud. Kalau dalam riwayat yang sudah kita kaji sebelumnya, mereka bertanya, bolehkah kami berobat? Nah, tetapi di dalam riwayat ini, pertanyaan mereka adalah, hal alaina junahun alla natadawa? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami berdosa jika tidak berobat? Apakah kami berdosa jika tidak berobat? Jadi ada kekhawatiran kalau tadi khawatir kalau berobat ini jadi merusak tawakal. Rasul menjawab silakan, nggak masalah. Berobat tidak merusak tawakal. Kalau ini sebaliknya, ada kekhawatiran kalau kami tidak berobat, kami khawatir mendapatkan dosa. Berarti ini yang bertanya beranggapan bahwa berobat ini ingin mendapat kepastian, ini keharusan atau seperti apa kedudukannya. Maka Rasul menjawab, tadawu ibadallah. Jawabannya sama, berobatlah. Kaum sekalian, tetapi pada riwayat lain itu ada juga seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan sakit, ini usra katanya. Saya ini mengeluhkan sakit di badannya. Terus si perempuan itu mengatakan, tapi kalau aku berobat, aku khawatir uratku tersingkap. Kemudian si perempuan itu meminta pada Rasulullah untuk didoakan, minta didoakan kebaikan kesembuhan. Maka Rasulullah SAW pilih, kamu mau didoakan sembuh atau kamu bersabar dan kamu dapat pahala yang besar. Maka si perempuan ini mengatakan, asbir. Kalau begitu, kalau sabar pahalanya lebih besar, aku memilih bersabar saja. Nah, kaum muslimin sekalian, dari riwayat-riwayat ini, maka Rasulullah ternyata memberikan bimbingan kepada umat ini sesuai dengan pengetahuan Rasul. Dan Rasul tahu benar, ini salah satu kehebatan Rasul, mengetahui benar kualitas individunya. Nah, bagi orang-orang yang kalau tidak berobat akan membuat dia putus asa. Bagi orang-orang yang lemah, kalau tidak berobat akan membuat dia justru merusak imannya. Karena makin repot kondisinya, makin payah kondisinya, itu psikisnya makin rapuh. Nah, orang-orang yang begitu maka Rasul mengajukan berobat. Berobatlah. Nah, maka bagi Anda, kalau sekiranya tidak berobat atau berlama-lama dalam sakit, justru malah merusak keimanan Anda. Merusak, malah nanti mengeluh, malah bersumpah serapah, malah nanti bersuudzon kepada Allah, maka berobatlah. Dan berobatnya adalah karena perintah Rasul, karena mencontoh Rasulullah. Berobatnya adalah demi menyambut, mencari dawa, kesembuhan yang Allah Ta'ala janjikan. Nah, tetapi kalaupun Anda tidak berobat, itu sebenarnya tidak ada masalah. Hanya jaminannya, ketika Anda tidak berobat, sakit yang Anda alami itu tidak merusak sedikit pun keimanan Anda. Tetapi sakit yang Anda alami justru membuat Anda makin dekat dengan Allah secara spiritual. Makin dekat dengan Allah, membacanya itu sebagai justru pemberian dari Allah, lalu mensyukurinya. Dan kemudian sakit itu tidak mengurangi peran-peran Anda. Jadi kalau misalkan Anda guru, kalau memang Anda memilih, saya nggak akan berobat, saya mau sabar aja, boleh. Tapi Anda tetap ngajar. Boleh tidak berobat, tetapi Anda tetap tegar.
Tidak ada sumpah serapah, tidak ada keluh kesah. Boleh, tetapi sholat berjamaah tetap ke masjid. Boleh, tetapi kewajiban-kewajiban itu tetap tidak berkurang. Nah, kalau Anda bisa begitu, itu namanya bersabar. Bahkan itu namanya bisa dinaikkan namanya ridho. Itu sebetulnya baik, lebih baik bagi Anda. Tapi lagi-lagi catatannya adalah kalau sakit itu benar-benar Anda punya sudut pandang yang positif. Nah, Rasulullah SAW, itulah syariat Rasulullah, masuk pada semua orang. Jadi dengan begitu kita tidak bisa memvonis apakah orang yang berobat dianggap misalnya kurang iman, kurang tauhid, kurang tawakal, atau sebaliknya orang yang diam saja itu berarti lebih kuat imannya. Enggak bisa. Hati Anda yang menentukannya. Tanya hati Anda ketika Anda memilih berobat atau tidak, apakah karena seperti yang Rasulullah pandu, yang Rasulullah arahkan, atau hanya karena nafsu. Apapun pilihannya, kalau karena nafsu itu buruk. Misalnya Anda tidak berobat karena keputusasaan justru. Tidak berobat karena malah pesimisme. Padahal Rasul mengatakan ada obatnya. Lalu Anda tidak berobat justru malah makin berkeluh kesah, Anda makin merata, makin buruk jiwa Anda. Maka tidak berobat bukan gambaran tauhid Anda, justru gambaran payahnya tauhid Anda. Juga sebaliknya, ketika Anda berobat juga bisa merusak tauhid. Ketika misalkan Anda berobat karena ketidakyakinan pada Allah, kita berobat justru Anda lebih pasti berkeluh kesah pada dokter, tapi doa jarang, mengeluh pada Allah tidak, itu pun buruk. Maka hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai memposisikan kita. Apakah berobat atau tidak, tapi apapun yang Anda pilih, pastikan itu sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.